Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan. Wa ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan pembahasan kita masih seputar salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian beliau mengatakan, ma yustahabbu yaumal idi, yang disunnahkan pada hari raya, amalan-amalan yang dianjurkan, yang disukai, disunnahkan dilakukan pada hari raya. Awalan al-iktisal, yang pertama adalah mandi, sebagaimana mandi junub. An Aliyin radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil ghusli, dari Ali radhiyallahu an bahwasanya beliau ditanya tentang mandi. Qala, maksudnya tentang mandi yang dianjurkan. Kapan mandi itu dianjurkan? Faqala, beliau mengatakan, yaumul jumu'ah, hari Jumat. Mandi untuk hari Jumat. Wa yaumu Arafah, dan mandi untuk hari Arafah. Itu bagi muhrim, ya, bagi orang yang ihram untuk haji. Wa yaumul fitri wa yaumul adha, dan hari raya Idul Fitri serta hari raya Idul Adha. Yang kedua, di antara yang disunahkan, lubusu ahsani thiyab, pada hari itu menggunakan atau mengenakan pakaian yang terbaik yang dimiliki untuk pelaksanaan sholat hari raya. An Ibnu Abbasin qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal 'idi burdatan hamra. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mengenakan pada hari raya jubah berwarna merah. Jubah berwarna merah. Kata para ulama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pakaian khusus yang hanya dipakai untuk hari raya dan hari Jumat, yaitu burdah merah ini hanya dipakai oleh Rasul SAW pada hari raya saja, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Jadi ibrohnya bukan warna merahnya, tetapi Rasulullah menyiapkan pakaian khusus, pakaian spesial untuk hari-hari besar ini. Yang ketiga,
al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruji, yaitu di antara yang dianjurkan makan sebelum keluar menuju sholat pada hari raya Idul Fitri. Ayo maju depan lu. Aduh, gak enak lihat. Nah, makan untuk hari raya Idul Fitri dianjurkan makan dulu sebelum berangkat. Makan dulu sebelum berangkat. Dalam penjelasan yang lainnya disebutkan oleh para ulama, yaitu makan kurma. Karena Rasulullah makan kurma. Maksudnya adalah makan makanan ringan. Makan makanan ringan. Berdasarkan hadis riwayat an Anas qala, dari Anas, yaitu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat, yaitu menuju musalla untuk hari raya Idul Fitri, hatta ya'kula tamaratin, kecuali beliau makan dulu beberapa buah tamar, beberapa buah kurma, Ini sunnah, yang disunahkan makan dulu, dianjurkan makan dulu. Sebagian menyebutkan makan ringan, tidak harus makanan berat, justru bahaya kalau makan berat. Bikin ngantuk. Yang keempat, takhirul akli yaumal adha hatta ya'kula min udhiyatihi, dianjurkan yaitu menangguhkan makan pada hari raya Idul Adha hingga makan nanti dari daging kurbannya, yaitu hari raya kebalikannya pada hari raya Idul Adha, yaitu disunahkan tidak makan dulu sebelum sholat. Tidak makan dulu sebelum sholat. Harapannya nanti dia makan dari daging kurbannya, kalau bisa. Kalau bisa segera dipotong, dimasak, maka makan dari daging kurbannya. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan makan dulu sebelum keluar ke tempat sholat. Kalau Idul Adha tidak makan dulu. Kemudian yang kelima, dalilnya belum ya. An Abi Buraidah, dalilnya adalah hadis dari riwayat dari Abi Buraidah. Anna Rasulullah kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu tidak keluar menuju tempat sholat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan dulu kemudian berangkat. Wala yat'amu yauman nahri hatta yadbah, dan beliau tidak makan pada hari nahar, yaum nahar. Yaum nahar itu Idul Adha. Nahar itu artinya menyembelih. Nahar itu artinya menyembelih. Maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Ini nama lain dari hari raya Idul Adha, yaum nahar. Beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha, maksudnya sebelum berangkat sholat, hatta yadbah, sampai beliau potong hewan kurbannya. Menunjukkan sunnahnya, yaitu orang yang potong kurban diantaranya adalah makan dari daging kurbannya sendiri. Berikutnya, mukhalafatut thariq. Yang kelima, diantara yang dianjurkan pada hari raya, yaitu mukhalafatut thariq, berjalan di jalan yang berbeda, membedakan jalan. Maksudnya membedakan jalan yaitu berjalan dari jalan yang berbeda saat berangkat dan saat pulang. Berangkat dari satu jalan, pulangnya cari jalan yang lain. Dari sahabat Jabir mengatakan,
Kana an-nabiyyu idza kana yaumu 'idin khalafa tariqa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pada hari Id, beliau membedakan jalan, yaitu jalan yang beliau lalui ketika berangkat ke musholla itu beda dengan jalan ketika beliau pulang dari musholla untuk menunaikan salat Id. Di antara hikmahnya kata para ulama agar dua jalan tersebut semuanya nanti menjadi saksi untuk orang tersebut, menjadi saksi untuk orang tersebut setiap langkahnya tersebut. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak bekas-bekas kebaikan, bekas-bekas kebaikan. Maka di mana kita berada, buatlah kebaikan di tempat tersebut, karena semuanya kelak akan menjadi saksi yang akan membela kita. Yang keenam, at-takbir fi ayyamil aidaini. Di antara yang dianjurkan adalah memperbanyak takbir pada dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Qala Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan bertakbirlah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kalian. Dalam riwayat yang lain adalah makna yang lain, bertakbirlah kepada Allah atas sebagai bentuk syukur atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, khususnya selama bulan Ramadan. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa dzalika fil fitri. Ayat ini maksudnya adalah untuk takbir di hari raya Idul Fitri. Karena maknanya begini seperti dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, walitukmilul iddata, sempurnakanlah oleh kalian iddah, bilangan. Maksudnya bilangan Ramadan. Maksudnya bilangan bulan Ramadan. Puasa kalian di bulan Ramadan sempurnakanlah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah, yaitu apabila kalian sudah menyempurnakan bulan Ramadan. Apabila kalian sudah menyempurnakan puasa Ramadan kalian, maka bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dan itu yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin termasuk di Indonesia, bahwa takbir untuk hari raya Idul Fitri itu dimulai di malam apa? Di malam hari raya. Di malam hari raya. Semenjak, yaitu ketika sudah ditetapkan, dimulai ketika matahari terbenam, yaitu seandainya apabila sudah diketahui sebelumnya kalau hari itu atau malam itu adalah 1 Syawal, seperti seandainya pada tahun tersebut kaum muslimin harus menyempurnakan Ramadan 30 hari, berarti kan otomatis malam itu sudah 1 Syawal. Otomatis. Maka ketika terbenam matahari langsung disyariatkan bertakbir berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan bertakbirlah kalian bila sudah sempurna apa? Ramadan. Dan sempurnanya Ramadan itu adalah dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Atau dengan ru'yatul hilal Syawal. Ru'yatul hilal Syawal, seperti di hari ke-29 Ramadan kemudian dilakukan ru'yah. Dan benar ru'yah kelihatan. Maka setelah ru'yah kelihatan, ru'yah berhasil, hilal itu ada, kemudian diputuskan untuk hari tersebut atau malam tersebut 1 Syawal, maka saat itu langsung takbirnya maknanya. Karena Allah Ta'ala mengatakan sempurnakanlah bilangan Ramadan, dan kalau sudah sempurna bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai atas
hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kalian. Wa fil adha, dan dalil tentang takbir pada hari Idul Adha. Qala ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para mufassirun mengatakan apa? Ayyamin ma'dudat, apa? Hari 10 hari Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Wa qala, dan Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Begitu juga Allah menundukkannya untuk kalian agar kalian bertakbir kepada Allah atas yaitu petunjuk dan hidayah yang diberikan kepada kalian. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala Ibnu Abbas wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-Imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang maklum. Hari-hari yang maklum kata Ibnu Abbas, ayyamul asr, 10 hari bulan Dzulhijjah. Berarti salah saya. Maaf, saya salah tadi. Ayyamul ma'dudah, ayyam tasyrik. Ketukar, terbalik. 10 Dzulhijjah itu adalah ayyam ma'lumat. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Nah, yang benar. Ini yang benar. Dan hari-hari ma'dudat yang dihitung, yang ditentukan tersebut, itu maksudnya adalah kata Ibnu Abbas ayyamut tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Saya ulangi, ayyamul ma'dudat 1 sampai 10 Dzulhijjah, ayyamul ma'lumat 1 sampai 10 Dzulhijjah, ayyamul ma'dudat hari tasyrik 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Tayyib. Sifat takbir. Setelah kita tahu dianjurkan, disyariatkan dan disunahkan memperbanyak takbir di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Berikut ini dalil-dalilnya dan bagaimana para sahabat mengamalkannya dan bagaimana amalan para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya keluar menuju pasar fi ayyamil ashri, di hari-hari di antara 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yukabbirani, di sana mereka bertakbir, di pasar mereka bertakbir. Wa yukabbirun nasa bitakbirihima, dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir keduanya. Dengan takbir keduanya. Di sini ada 2 faedah minimal. Faedah yang pertama, bahwasannya hadis ini atau asar ini menegaskan yaitu syariat takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini takbirnya mutlak. Siang hari, malam hari, kapan saja, di tempat mana saja, berdiri, duduk, berbaring, berbanyak takbir di hari-hari ini. Kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti kamar mandi atau WC dan tempat-tempat yang dilarang. Nah, perbanyak ini. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan, yaitu riwayat ini. Yukabbirun nas bitakbirihima. Orang-orang bertakbir, orang-orang di pasar itu bertakbir dengan takbir keduanya. Jadi Abu Hurairah, Abdullah bin Umar pasar, ya kan, datang ke keramaian di tengah manusia, di tengah umat kaum muslimin. Lalu di sana beliau bertakbir. Kemudian orang-orang lain
ikut bertakbir dengan takbir keduanya. Nah, apa makna mereka bertakbir dengan takbir keduanya? Yang pertama, al-ba di sini ba'u sababiyah. Sehingga artinya orang-orang bertakbir karena keduanya bertakbir. Orang-orang bertakbir karena keduanya bertakbir. Sababiyah, sebab. Orang-orang bertakbir karena sebab keduanya para sahabat yang mulia ini bertakbir. Sahabat ini panutan, maka diikuti oleh orang-orang lain, oleh murid-muridnya. Paham di sini? Itu keilmuan pertama. Makna yang kedua, mereka bertakbir dengan takbir keduanya, maksudnya adalah mereka bertakbir dengan takbir yaitu sigohnya, sifat takbirnya. Sifat takbirnya. Jadi manusia bertakbir dengan takbir keduanya yaitu sifat takbirnya, redaksi takbirnya. Dan bukan berarti mereka takbirnya itu jamaah. Nggak ada riwayat bahwasanya mereka takbirnya jamaah dengan satu suara. Dengan satu suara. Nah, banyak contohnya. Seperti dalam salat. Dalam salat Rasulullah mengatakan, "Idza kabbar fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Apakah di sini menunjukkan bahwasanya makmum harus takbir jamaah dengan satu suara? Tidak. Tidak. Tetapi intinya makmum itu juga melafazkan kalimat Allahu Akbar meskipun enggak bareng. Ada yang bangkit bareng langsung sama imam selesai, ada yang langsung, ada yang masih telat, ada yang masih ini. Tapi yang jelas disyariatkan melafazkan takbir. Sama-sama. Kemudian apa bedanya Ustaz? Kan sifatnya sama dengan takbirnya mereka Ustaz. Kan mengikuti. Nah, mengikuti beda dengan jamaah dengan berjamaah dengan satu suara. Contoh misalkan bareng-bareng nih, bareng-bareng baca takbir dengan satu redaksi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika la ilaha illallah, saya batuk. Batuk. Terputus kan? Setelah selesai batuk, saya mau melanjutkan. Yang lainnya sudah sampai mau baca walillahil hamd. Nah, kalau saya kemudian langsung walillahil hamd, berarti saya berjamaah dengan satu suara. Tapi kalau saya melanjutkan dengan melengkapi bacaan saya, apakah dikatakan jamaah satu suara? Tentu tidak. Meskipun lafadznya sama, redaksinya sama. Ini yang masuk. Dan ini yang disyariatkan. Adapun berjamaah dengan satu suara, maka ini tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya. Jadi sekali lagi mau saya tegaskan, kalimat ini memang diantara yang tidak langsung bisa saya pahami waktu itu atau awal-awal belajar. Apa maksudnya? Ini kan berjamaah, ini kan satu suara. Terus saya baca, nah itu maknanya. Jadi makna orang-orang bertakbir dengan takbirnya dua sahabat ini maksudnya adalah bertakbir dengan takbir keduanya dalam redaksi takbirnya, sifatnya. Karena mereka panutan. Yaitu bahwasanya bentuk takbir ini tentu saja mereka ambil langsung dari Rasulullah SAW. Ini sunnah, maka diikuti. Yang diikutilah redaksi takbirnya dan tidak dilakukan dengan berjamaah satu suara. Jadi silahkan takbir itu dikeraskan, boleh dan takbir itu sunnah laki-laki dan perempuan. Cuman bedanya laki-laki jahar keras. Maksudnya keras bukan teriak, tapi didengar oleh orang sekitarnya. Tapi perempuan Perempuan boleh takbir, baik sendirian atau bersama jamaah di masjid ketika di masjid. Tetapi tidak boleh jahar, harus sir untuk perempuan. Laki-laki jahar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, mafhum sampai di sini ya, ikhwan. Asif, angkat tangan dulu. Kalau ada yang nggak paham, angkat tangan. Paham ya? Makna yukabbirun nas bitakbir. Anak banyak begini karena anak dulu nggak lama, nggak paham dulu, nggak mudah memahami. Sudah paham, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Muhammad bin Ali bertakbir setiap selesai sholat nafilah. Ini isyarat tentang takbir muqayyad. Sebenarnya ini berkaitan dengan takbir di sholat Idul Adha. Belum dijelaskan, nanti insya Allah dijelaskan. Wa kana Umar radhiyallahu an yukabbir fi qubbatihi bi Mina. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dahulu bertakbir di kubahnya di Mina. Ini pada kapan berarti kalau di Mina ini? Dari tanggal 8 ya, 8 Dzulhijjah. Ini kaitan ketika haji. Fayasma'u ahlul masjid. Orang-orang yang di masjid mendengar beliau. Fayukabbiruna. Maka mereka pun ikut bertakbir. Wa yukabbirul ahlul aswaq hatta tartaju mina takbiran. Bertakbir juga orang-orang yang ada di pasar-pasar hingga Mina pun bergetar karena takbir. Semua orang bertakbir semuanya yang ada di situ. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayam. Dan Ibnu Umar juga bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wa khalfa sholawati wa ala firasihi, dan setiap selesai sholat bertakbir setiap selesai sholat. Insyaallah nanti ada dirinci kapan syariat atau dianjurkan takbir setelah selesai sholat, nanti insyaallah dijelaskan. Wa ala firasihi, di atas ranjangnya ketika berbaring. Wa majlisi, ketika duduk. Wa mamsyah, ketika berjalan. Subhanallah. Ini yang disebut dengan astagfirullahaladzim, takbir mutlak, tidak terikat. Jadi banyak takbir di hari-hari tersebut. 1 sampai 10 Dzulhijjah nih, sampai 9 Dzulhijjah nih, perbanyak takbir. Ya siang, malam, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, ketika berdiri, dan lain sebagainya. Jadi bentuk zikir di saat-saat ini yang paling afdal adalah takbir. Wa kanan Maimunatu tukabbir yauman nahar. Maimunah juga bertakbir pada hari nahar, pada Idul Adha. Di sini beliau ingin menegaskan bahwasanya perempuan juga dianjurkan untuk takbir. Wa kunna nisa'u yukabbirna khalfa Abban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz. Dan wanita juga dahulu bertakbir di belakang Abban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Layali tasrik ma'a rijal fil masjid. Pada hari-hari tasrik bersama laki-laki di masjid. Ini menegaskan bahwasanya perempuan juga boleh meskipun di tempat-tempat keramaian. Hanya bedanya perempuan takbirnya itu sir. Hanya didengar sendiri. Hanya cukup didengar oleh telinganya sendiri. Beda dengan laki-laki, dijaharkan takbirnya. Nah, sekarang waktunya. Kita sudah tahu sekarang bahwasanya takbir tersebut disyariatkan dan bahwasanya syariat itu buat laki-laki dan perempuan, dan bahwasanya laki-laki jahar, perempuan sir. Nah, berikut waktunya. Kapan waktu dianjurkan, disunahkan takbir pada 2 hari tersebut? Wa waktu fil fitri min hini yakhruju ilal musalla hatta yusalliyah. Dan waktunya pada hari raya Idul Fitri yaitu dari ketika keluar dari rumah menuju musalla untuk melakukan salat Id sampai yusalli, sampai dia salat Id. Qala Ibnu
Ibnu Saibah mengatakan, haddatsana Yazid bin Harun an ibni Abi Dhi'b an Az-Zuhri. Menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dhi'b dari Az-Zuhri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahruju yaumal fitri yukabbiru hatta ya'til musalla. Az-Zuhri mengatakan, Az-Zuhri ini tabi'in. Orang yang pertama kali nulis membukukan hadis ini Imam Zuhri. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada hari raya Idul Fitri, lalu beliau bertakbir hingga sampai di musola, di tempat lapang untuk menunaikan sholat. Wa hatta yaqdiyas sholat, dan hingga beliau menunaikan sholat. Fa idza qada sholat qata'at takbir, dan apabila beliau menunaikan sholat, beliau memutus takbir. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah memperbanyak takbir. Dia mulai semenjak keluar rumah, ketika mau menuju mushola. Di pagi hari subuh keluar rumah mau sholat, sudah banyak takbir. Sampai kapan? Sampai ketika mau mulai sholat, itu terus takbir. Kalau laki-laki sekali lagi jahar laki-laki, perempuan sir. Tentang riwayat ini, tentang hadis ini, qala Al-Albani, wa hadza sanadun sahihun mursal. Dan hadis ini sanadnya sahih tetapi mursal. Apa mursal? Mustawal khamis nih. Apa mursal? Apa? Mana? Soal hadis sudah. Soal hadis. Apa hadis mursal? Nah, ini sudah disebut contohnya, yaitu hadis yang yang sanadnya terputus sampai tabi'in tanpa menyebut sahabat. Ya, tanpa menyebut sahabat. Dari tabi'in langsung bilang kana Rasulullah sallallahu. Ini mursal. Dan hadis mursal itu termasuk jenis hadis apa? Sahih atau dhaif? Dhaif, ya, sangat dhaif. Kecuali mursalus sahabi sahih, ya Ustaz. Mursalus sahabi sahih. Kan sahabi semuanya udul. Semua sahabi kan udul. Benar. Seandainya bisa dipastikan bahwasanya setelah Zuhri itu langsung sahabat. Langsung sahabat. Tapi bisa jadi Zuhri menukil dari seseorang yang sama-sama tabi'in, kemudian sahabat. Tabi'in ini siapa? Gak ada jaminan tabi'in ini. Bisa jadi tidak sikoh, bisa jadi dia dhaif, bisa jadi mungkar. Nah, maka para ulama untuk menjaga yaitu kekuatan dari sebuah hadis seperti ini mursal dianggap lemah, kecuali ada indikasi bahwasannya yang dihapus itu setelah tabi'in ini sudah pasti sahabat, seperti dikuatkan oleh riwayat yang lain. Misalkan ada riwayat yang lain, jalur yang lain, langsung setelah tabi'in sahabat, langsung hadis dengan makna yang sama, maka hadis tersebut mursalnya sahih, ya, karena seolah-olah dipastikan bahwasanya yang dihapus itu adalah sahabat pasti, dan sahabat pasti jujurnya tidak. Kalau sahabat gak usah diperiksa. Kalau sahabat gak usah diperiksa. Yang penting sudah sahabat pasti benarnya, karena sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman khawatirnya kan setelah tabi'in ini belum tentu sahabat. Nah ini. Tapi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain, baru kepada sahabat. Nah, tabi'in yang gak disebut ini siapa? Nah, oleh karena itu mursal itu asalnya masuk dalam yaitu bagian hadis lemah. Nah, saya lanjutkan. Anna Rasulullah, kemudian hadis yang lain.
Saya lanjutkan yang ini ya. Wa qarruwiya min wajhin akhar. Diriwayatkan dari jalan yang lain. Dari Ibnu Umar marfu. Nah, yang ini marfu dari Ibnu Umar, marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang tadi kan mursal. Akhrajahu Baihaqi min tariqi Abdullah bin Umar, dari jalan Abdullah bin Umar, an Nafi' in Abdullah bin Umar. Dari Nafi' di tabi'in, dari Abdullah bin Umar, dinyambung dan kuat. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil 'aidaini ma'al Fadl ibn Abbas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada 2 hari raya bersama sahabat Fadl ibnu Abbas wa Abdullah ibnu Abbas, dan juga bersama sahabat Abdullah ibnu Abbas wa Ali, dan sahabat Ali, wa Ja'far, ini keluarganya semua ini, dan Ja'far wal Hasan wal Husain wa Usama ibnu Zaid wa Zaid ibnu Harisah. Ini semua adalah keluarga Rasulullah SAW. Wa Aiman ibnu Aiman, semuanya apa? Rafi'an sautahu, beliau mengeraskan suaranya, menjaharkan suaranya, bitahlil, dengan bacaan tahlil, la ilaha illallah, wat takbir. Fayakhudhu tariqal hadda'in hatta ya'tiyal musalla. Kemudian beliau ketika berangkat beliau memilih jalan ini hingga sampai musalla. Wa idza faragha raja'a al hadda'in hatta ya'tiya manzilahu. Nah, seterusnya. Qala al-Baihaqi hada amsal minal wajhil mutaqaddim, dan ini lebih cocok dengan bentuk yang tadi, yang pertama tadi. Qultu, yaitu Al-Albani, wa rijaluhu siqat. Nah, riwayat hadis ini yang kedua ini, rijalnya, perawinya semuanya siqah. Rijalu Muslim, perawi yang dipilih oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ghairu Abdullah bin Umar, kecuali Abdullah bin Umar. Wa huwal Umaril Mukabbar. Agak kurang paham dah. Qala Dzahabi, intinya di sini Imam Dzahabi mengatakan tentang Abdullah bin Umar ini, saduqun fi hifdhihi syai'un. Dia orang yang sangat jujur. Hanya ada sesuatu pada hafalannya. Wa misluhu yastashhidu bihi. Dengan yang sepertinya apa? Dengan yang sepertinya bisa dijadikan syahid, syahid penguat. Di dalam ilmu hadis ada istilah syahid, ada syahidnya gitu. Fa huwa syahidun salihun li mursaliz Zuhri. Maka hadis ini bisa dijadikan syahid penguat untuk mursalnya Zuhri, untuk hadis yang pertama. Hadis mursal yang dikuatkan oleh Al-Imam Zuhri. Nah, seperti itu. Dikuatkan oleh Imam Zuhri, yang disampaikan oleh Imam Zuhri. Sehingga ini kesimpulan Syekh Albani, al-hadis sahihun indi mauqufan wa marfu'an. Sehingga hadis ini menurutku adalah hadis sahih, baik secara mauquf, ya, secara mauquf terhenti pada sahabat Abdullah bin Umar, atau marfu, ataupun secara marfu. Ini hadis ini secara keseluruhan saling menguatkan sehingga derajat hadis ini sahih. Wallahu a'lam. Intahal, ya, alif-alifain intahal kalam. Nah, jadi di sini hadis ini menegaskan bahwa dianjurkan bertakbir di hari Idul Fitri itu semenjak keluar dari rumah menuju musholla sampai ketika imam mau memulai sholatnya. Ini sangat ditekankan dalam masalah ini, dan dianjurkan juga, hanya ini yang ini lebih ditekankan, dan dianjurkan juga seandainya memperbanyak takbir juga dari malam hari, semenjak sudah ditetapkan dan diketahui bahwasanya itu adalah 1 Syawal, apakah dengan ru'yah ataupun dengan menyempurnakan bilangan
Ramadan menjadi 30 hari. Jadi kesimpulannya, waktu bertakbir di hari raya Idul Fitri itu semenjak malam hari ketika ditetapkannya 1 Syawal, dan lebih ditekankan lagi yaitu ketika keluar dari rumah menuju musola untuk menunaikan sholat hari raya Idul Fitri, dan berakhir ketika imam hendak memulai sholat hari raya Idul Fitri. Bagaimana dengan waktu takbir pada sholat hari raya Idul Adha? Saya baca sebentar aja. Min subhi yaumi Arafah ila asri akhir ayyamit tasyrik. Dimulai dari waktu subuh hari Arafah. Waktu subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar, sholat asar pada hari terakhir ayyamut tasyrik 13 Dzulhijjah. Banyak dalilnya. Hanya saja dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya takbir ini pada hari Idul Adha disyariatkan semenjak awal Dzulhijjah sampai nanti hari Arafah. Cuman takbirnya semuanya dari 1 sampai sebelum Arafah itu takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu. Adapun dari semenjak 9 Dzulhijjah sampai terakhir ayyamut tasyrik itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak tanpa kapan saja, tidak ada batasan dengan waktu. Kemudian yang muqayyad, dan ini lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi, yaitu terikat dengan waktu. Di antaranya adalah ketika keluar rumah untuk menuju tempat sholat, ketika di tempat sholat hari raya, dan juga setiap selesai sholat fardu, khususnya ketika berjamaah. Setiap selesai sholat fardu, baik sendirian dan lebih ditekankan lagi bila dia melaksanakan sholatnya berjamaah. Maka setiap sholat itu bertakbir. Takbir dulu. Dari tanggal 9 Dzulhijjah ya. Sampai kapan? Sampai asar, sampai akhir ayyamut tasyrik, yaitu asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini penjelasan secara umum kaitan dengan waktu takbir pada salat hari raya Idul Adha. Jadi demikian yang bisa disampaikan karena waktu yang terbatas. Mohon maaf untuk pertanyaan, insyaallah kita tangguhkan sampai pertemuan berikutnya, semoga memudahkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.